Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetaplah semangat di hari Rabu yang penuh berkah ini. Jadi, tidak henti-hentinya saya mengimbau kepada saudara semuanya, kepada seluruh saudara-saudara yang ada di manapun berada, ya di dunia lah, terkait dengan modus-modus penipuan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, Anda harus pintar-pintar. Ya, ini dunia online, dunia maya, dunia nyata aja banyak orang nipu, apalagi dunia maya. Kalau kalian nggak pandai-pandai, selesailah hidup kalian. Saya dapat kiriman audio quiz dari orang ya. Dari orang itu ngirimin saya audio quiznya. Nanti kalian bisa lihat, bisa dengar seperti apa sih penipuannya. Lucunya, penipuannya lucu. Dia pakai backsound itu kayak di bandara, terus ada backsoundnya tuh kayak di kantor polisi gitu. Padahal itu semuanya bohong-bohongan ya. Bantu share video ini, nanti saya akan dengerin suaranya seperti apa suaranya. Modus-modus penipuan yang mengatasnamakan kepolisian. Ya, sekali lagi saya imbau sama kalian jangan pernah takut sama polisi. Polisi ada aturannya, polisi nangkap orang itu ada mekanismenya. Ya, ini saya lagi di kantor. Banyak orang tanya, Pak Ipan kantornya seperti apa sih? Tunjukin. Takutnya nanti saya dibilang polisi palsu lagi kan. Ini kantornya saya liatin di seputaran kantor saya ya. Ya, ini kantor. Inilah kantor polisi saya nih tuh. Nah, ini ada poluan yang jaga juga. Ini ada pelayanan SKCK, sidik jari. Ini poluan-poluan cantik stay di sini melayani masyarakat. Ini ruangan saya ini, Sandika Satyawada. Nah, ini petugasnya lagi nyantai-nyantai, lagi makan. Nah, ini ruangan saya ini. Ruangan konsultasi pengaduan. Tuh. Nah, ini meja saya. Selama ini kalian nggak pernah lihat meja saya. Inilah meja saya. Tuh. Ini meja saya. Nah, ini tempat saya duduk biasa di sini nih. Sampai ngeliatin orang. Kalian dengerin suaranya ya. Suaranya seperti apa sih dia nipunya tuh. Nah, kalau orang awam, kalau sudah dengar suara, sudah ditelepon seperti ini, pasti dia akan down, akan takut dia. Ini bener nggak? Ini modusnya dia beli barang di luar, beli handphone di luar, di Batam, terus ditelepon oleh pihak Bea Cukai, yang ngaku dari Bea Cukai, yang bilang barangnya itu kalau nggak dikirimkan itu, kalau dia nggak kirim uang, maka akan diproses secara hukum. Ini saya dengerin suaranya ya. Perkenalkan, saya sendiri dengan Bapak Arif Kurniawan, petugas Bea dan Cukai di Bandara Internasional Supadio, Kalimantan Barat, Pontianak. Ini ada paketan barang Anda, sementara kami sita 2 unit handphone yang dikirim dari wilayah Batam, yaitu iPhone X Max 2 unit yang ditujukan ke alamat lengkap Pemangkat, Jalan Terminal, Salong Pinse, Kota Pamangkat, Provinsi Kalimantan Barat. Kayak Begini Bu seolah-olah ini bekerja di setelah bandara. mengecek lampiran dokumen resmi dan keaslian untuk handphone Anda, kami sampaikan untuk handphone Anda iPhone X Max-nya memang betul barang baru, original asli dengan taksiran harga per unitnya itu menghampiri harga 18 jutaan Bu, harga barunya. Akan tetapi kekurangan dari handphone Anda itu tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi, yaitu nomor email atau nomor pajak pendapatan. Dia bikin seolah-olah dia lagi di bandara.
dia bikin seolah-olah kalau dia lagi berada di bandara. Jadi backsoundnya itu backsound lagi bandara. Nanti kalian dengar ada lucu ada backsound Pak polisinya juga. Negara, Bu. Jadi barang Anda ini dikategorikan barang black market atau barang ilegal sesuai dengan pasal 62 ayat. Intinya dia ngasih tahu kalau dia ini pihak dari Bea Cukai yang menahan barang orang yang beli online, handphone. Jadi harus terima duit. Memang suaranya agak nggak jelas ya karena ada backsoundnya itu kayak tempat ramai gitu. Padahal bohong gitu. Oke, saya lanjut yang kedua aja nih ya. Anda kami beri waktu kurang dari 1 jam dari sekarang. Sebelum surat SP3 penangkapan Anda kami terbitkan dan Ibu Florentina akan kami jemput. Karena status Anda di sini selaku pembeli penerima barang ilegal, Bu. Ancaman hukuman penjara 1 tahun. Laporan pengurusan barangnya, apakah Anda ingin terlibat dari masalah proses hukum atau Anda ingin kami bantu supaya barangnya bisa diterima dan Anda bebas dari masalah ini? Silakan. Lanjut lagi ya. Ibu Florentina, karena sebelum kami menghubungi Anda, kami telah koordinasi dengan pihak kepolisian Polda Batam. Kalian tahu nggak? Ini nampak bodohnya ini. Ini kelihatan bodohnya ini. SP3 itu apa? Kalian tahu SP3 itu apa? SP3 itu surat pemberitaan penetapan perkara. Penghentian penyidikan ya. Surat penetapan SP3 itu surat penetapan penghentian penyidikan. Ya. Ini SP3 surat penangkapan kali. Nampak kelihatan dia nggak profesionalnya ini tuh. Jadi orang digap-gap SP3. Dari sekarang, sebelum surat SP3 penangkapan Anda kami terbit. Surat SP3. Surat SP3 itu surat pemberhentian penyidikan. Ini lagi yang kedua ya. Anda tidak usah risau Ibu Florentina, karena sebelum kami menghubungi Anda, kami telah koordinasi dengan pihak kepolisian Polda Batam segera melakukan penangkapan dan penyegelan terhadap tokonya, Bu. Karena ini merugikan negara. Tuh. Kami telah koordinasi. Koordinasi bagaimana? Polisi itu punya aturannya. Gak bisa polisi itu main segel-segel orang sembarangan. Gak bisa main tangkap-tangkap sembarangan. Kalau orang-orang awam sudah digap-gap seperti ini, itu pasti takut dia. Pasti akan kirim uang karena takut tadi dibilang SP3 lah, padahal SP3-nya salah. Lanjut lagi ya. Florentina, itu bukti transfernya jangan dibuang dan nantinya itu Anda sediakan materai 6.000 satu lembar. Karena sebelum penyerahan barang dan uang Anda dikembalikan, itu ada lampiran berkas yang wajib Anda tanda tangani. Keterangan di situ tidak mengulangi membeli barang ilegal yang kedua kalinya, Bu. Silakan diselesaikan segera karena batas pengurusannya kurang dari 1 jam. Terima kasih. Oh, nggak ada sangkut pautnya. Apa? Nggak ada sangkut pautnya itu dari nomor rekening sama materai 6.000 itu. Nggak ada sangkut pautnya. Bantu share video ini ya, biar nggak kena tipu. Baik Ibu Florentina, apabila Anda ingin kami bantu bebas dari masalah ini dan handphone Anda 2 unit ini bisa diterima malam ini juga, maka Anda wajib menyelesaikan pengurusan pajaknya sebesar 2.975. Mengenai laporan pengurusan pajaknya nantinya Anda sampaikan ke rekening kas negara. Sementara ini kami koordinasi dulu ke Jakarta untuk meminta surat pengesahan pajaknya, Bu. Nantinya kami kirimkan lewat WA. Silakan ditunggu. Suruh transfer kas negara. Negara mana? Ngarang-ngarang aja orang ini, Bro. Kalian jangan pernah lah kalau dapat kayak gini blokir aja lah. Kalau kalian nggak bisa ngeladeninnya, Langsung ke rekening kas negara. nanti kalian stres sendiri Kalau Anda gitu, Pak. Untuk pengurusan barangnya, Ibu, pengurusan pajaknya langsung ke rekening kas negara. Kalau Anda merasa ragu, Anda tidak usah mengurusnya. Biar ini kami proses secara hukum dan Anda akan kami jemput, Bu. Terima kasih. Yang mau jemput kita itu siapa? Yang mau jemput kita itu siapa? Polisi. Aduh lah, saya udah sampaikan sekali lagi sama kalian, janganlah pernah takut sama polisi. Polisi itu ada aturannya. Nggak bisa polisi main tangkap-tangkap orang sembarang. Kan polisi lucu, saya mau tangkap kamu ya, kamu di rumah kan udah kabur duluan. Kalau polisi mau nangkap nggak seperti itu. Kalau emang sudah terbukti melakukan sebuah tindak pidana, ditangkap. Nah, kalaupun dia masih diperiksa sebagai saksi, disurati. Nggak bisa main tangkap-tangkap seperti itu.
Ada aturannya. Fotokan bukti transfernya, Bu. Pastikan kalau Anda sudah transfer, Ini suara polisi. Anda Lapor komandan, telah kami temukan narkotika. lakukan segera penangkapan. Siap, Lepenan. Pastikan kalau Anda sudah transfer, Anda hubungi kami dan Anda fotokan bukti transfernya, Bu. Ngakunya tadi dari bea cukai, ya. Terus bilang ada nangkap narkoba. Itu kan udah nggak nyambung. Yang pertama kan saya bilang dia dari pihak bea cukai gitu kan. Nah. Selamat sore Ibu Florentina. Nah, Perkenalkan saya sendiri dengan Bapak Arif Kurniawan. Arif Kurniawan, Bea dan Cukai di Bandara Petugas. Internasional Supadio. petugas bea cukai. Dia ngakunya petugas palsu nih ya. Tapi di akhir ini ada lagi, Pak, nangkap narkoba katanya kan nggak nyambung. Pastikan kalau Anda sudah transfer, Anda Lapor komandan, telah kami temukan narkotika. lakukan segera penangkapan. Siap, Lepenan. Pastikan kalau Anda sudah transfer, Anda hubungi kami dan Anda fotokan bukti transfernya, Bu. Coba ya backsoundnya ada lucu-lucu kadang-kadang orang Pastikan itu. kalau Anda sudah transfer, Anda Lapor komandan, telah kami temukan narkotika. lakukan segera penangkapan. Siap, Lepenan. Pastikan kalau Anda sudah transfer, Anda hubungi kami dan Anda fotokan bukti transfernya, Bu. Siap, Komandan 86. Pastikan kalau Anda sudah transfer, Anda Lapor komandan, telah kami temukan narkotika. lakukan segera penangkapan. Siap, Lepenan. Pastikan kalau Anda sudah transfer, Anda hubungi kami dan Anda fotokan bukti transfernya, Bu. Ini saya dapat kiriman dari orang ya. Dan sudah saya himbau sama kawan-kawan semua ya. Kalian jangan pernah takut lah sama polisi ya bagi pihak-pihak telepon. Ya, polisi itu nggak semuanya itu kalian anggap itu jahat semua ya. Ya, masih banyak sekali polisi-polisi yang baik yang mengabdikan dirinya kepada negara. Tapi kalau kalian sudah punya sifat suujon sama polisi, sudah sifat buruk sama polisi, polisi ngelakuin apapun kalian bilang pasti nggak benar. Ya, saya nggak bilang polisi semuanya sempurna, nggak. Ada beberapa orang yang memang nakal, tapi itu oknum. Tidak semua polisi seperti itu. Ya, polisi mau nangkap orang itu ada aturannya. Polisi mau nangkap orang itu ada mekanismenya. Nggak bisa main telepon, Bapak saya tangkap ya, Bapak di rumah ya, nanti saya suruh jemput patroli ya. Mana bisa seperti itu? Harus ada dasarnya dulu. Dasarnya apa mau nangkap orang? Harus ada laporan polisinya dulu. Masalahnya apa? Harus jelas dulu jadi tersangka atau tidak gitu loh. Kalau kalian beli-beli kendaraan lelang-lelang itu, ini banyak sekali lelang-lelang kendaraan yang menggunakan foto-foto polisi, foto-foto poluan. Kenapa? Karena kalian pasti berpikir ini polisi nggak akan mungkin bohong gitu. Ini polisi nggak akan mungkin. Padahal itu nipu. Memang betul foto polisinya asli. Foto polisinya asli diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab, dijadikanlah sebuah profil, dibikinlah kalau dilelang motor bla bla semuanya. Saya gak bosan-bosannya ngasih tahu kalian, motor lelang, kendaraan lelang itu kalau murah gak perlu ditaruh di media sosial. Kamu taruh di atas gunung aja pasti orang pergi beli. Ya, gak perlu kamu taruh di media sosial itu. Dan anehnya lagi kalian ini juga percaya gitu loh, karena murah tadi kan. Padahal showroom udah banyak, nggak kan mungkin harga motor itu jauh dari showroom, setengah harga. Logika lah kita kalau mau belanja apapun juga lah, ya. Belanja apapun juga kalian harus logika. Jangan kalian tergiur nafsu karena murah. Kalian nggak logika. Nggak perlu kalian lelang-lelang kendaraan itu kalau memang kendaraannya murah, jual di atas gunung pasti ramai. Walau memang ada lelang-lelang yang resmi dari negara, mungkin ada kan lelang online gitu kan. Tapi harus lihat-lihat dulu. Jangan kalian lelang-lelang, beli-beli. Kalau lelang itu kalian nggak akan pernah kirim uang satu kali. Awalnya diminta kecil 2,5 juta. Nanti setelah minta kecil, udah tanda transfer, dia akan minta lagi uang administrasi. Kalian transfer lagi. Nanti dia pasti minta lagi. Karena kalau kita sudah transfer sekali, ujung-ujungnya itu pasti kita ini dimintain lagi gitu, Pak. Halo? Halo, Pak Ivan kan? Ya. Ini saya Erwin dari Pontianak. Ntar Pak, saya lagi live nih Pak ya. Saya tadi itu ada dengan Bapak itu ada posting yang katanya yang halo? Saya lagi live, ntar Bapak WA aja ya. Halo? Jangan pernah kalian itu takut-takuti
orang dengan polisi. Dan saya yakin penipu juga nonton video saya, karena video saya itu udah kemana-mana. Kalian harus pintar-pintar ya. Kalau saya ini cuma bisa mengedukasi sama kalian semuanya. Kalau kalian pun sudah tertipu, datanglah ke kantor polisi terdekat, koordinasi baiknya seperti apa, koordinasi sama penyidiknya. Kalau kalian ditelepon-telepon orang yang mengaku dari pihak kepolisian, dari pihak mana, meminta sejumlah uang, jangan Anda percaya ya. Apalagi Anda dibohong-bohongin dengan mengatasnamakan bahwa Anda tertimpa kasus ini, kasus itu, beli barang ini, beli barang itu, jangan. Kalian harus tahu urutan penipuan-penipuan. Kalian harus tahu urutan modus-modus penipuan online seperti ini ya. Mula-mula kalian beli handphone. Beli handphone itu kalian sudah murah. Oke lah, kalian beli murah, biasanya itu dari media sosial mana gitu ada nawarin murah. Kalian transfer. Setelah berapa hari kayak gini modelnya, nanti ditelepon dari pihak yang mengaku dari Bea Cukai. Ngaku dari Bea Cukai kalau dia itu telah menahan handphone Anda. Memang betul kalau pajak-pajak dari luar negeri atau barang-barang itu ada pajaknya. Saya juga pernah dikirim barang dari luar negeri, ada pajaknya. Saya bayarnya langsung ke kantor pos, ya, langsung ke kantor pos, bukan ke pribadi. Dan saya pun juga ditelepon dari pihak Bea Cukai, memang Pak ada kiriman paket dari ini, memang saya dikirim, memang pajaknya bayar kantor pos. Nah, pajaknya nggak besar. Jadi modusnya seperti itu. Kalian beli handphone, sampai sini kalian akan ditelepon. Sama kayak modus-modus pengiriman barang luar negeri itu. Kalian jangan kira-kira kenalan sama orang negeri itu kalian tuh merasa bangga atau bagaimana, jangan ya. Nggak semua, walau tidak semuanya orang-orang yang kenalan sama Anda di media sosial itu orang-orang nggak benar semuanya. Nggak semuanya, banyak juga yang benar. Cuma kalian harus pikir lagi secara logika. Kadang-kadang korban ini rata-rata perempuan. Perempuan ini mungkin pikir dapat kenalan bule gitu gimana gitu kan, dikirimin barang dari luar negeri, sampai di Indonesia dibohong-bohongin, dibilang harus kirim inilah, kirim pajaknya lah, kalau tidak ditangkap lah, inilah itulah. Anda jangan mudah percaya. Saya sering sampaikan, simpan nomor telepon kantor polisi Anda terdekat, simpan call center mereka, media sosial atau apa. Kalau kalian dapat telepon yang mengatasnamakan polisi minta uang atau apa-apa itu, sampaikan sama polisinya, Pak ini bener nggak? Nah kayak kemarin kan saya dapat WA dari satu akun yang mengataskan bahwa Cybercrime Polda Metro Jaya. Dikirim ke saya, diminta uang 1 juta buat laporan pengaduan penipuan online. Saya dikirim, langsung saya japri. Langsung diblokirnya. Itu udah jelas-jelas penipuan. Kalian harus pandai-pandai sekarang. Sekarang penipu ini banyak. Yang mau ditipu harus pintar-pintar. Jangan kalian nggak pintar, kenalan sama cowok nggak jelas saja kalian udah habis uang. Beli handphone murah-murah, nggak perlu diposting-posting handphone murah itu. Benar, logika lah kalian. Beli kendaraan juga lah. Kalian bantu share lah video ini ya. Soal lelang kendaraan tuh paling banyak kena ya. Lelang kendaraan itu menggunakan foto polisi ya. Kalaupun kalian kenal sama polisi yang mengaku polisi atau TNI, kalian mintain kartu anggotanya. Mana kartu anggotanya? Fotoin dong, kirim ke saya. Nggak, kalau KTP atau apa mungkin bisa orang bohong-bohong ya. Kalau KTA itu susah. Kalau Anda edit tuh kelihatan benar editannya. Setiap orang tuh pasti punya KTA lah. Jangan kalian sudah terlanjur cinta di media sosial, terus sudah terlanjur sayang, merasa kehilangan, tahu-tahu polisinya palsu. Cukup saya aja lah yang kena nih. Saya banyak kena nih. Orang pakai foto saya, begitu dia udah kenal sama saya di media sosial, dia perhatian atau bagaimana, tahu-tahu palsu. Yang imbasnya itu kena ke saya. Saya dibilang ganggu-ganggu dia, saya dibilang ngajak nikah sama dia. Pak Ipan palsu udah pergi, duit udah diambil, kena imbasnya Pak Ipan yang asli. Diteleponin ribut-ribut di handphone saya kemarin. Nah, tapi untung selesai karena mereka paham. Ada keluarga yang paham. Jadi kawan-kawan harus pintar-pintar bantu share video ini. Saya nggak akan bisa door to door ke rumah kalian. Dengan inilah saya coba mengedukasi kalian semuanya.
agar kalian semua tidak tertipu, mau dari jualan online, mau dari lelang kendaraan, pinjaman online atau apa, semuanya kalian harus hati-hati. Harus hati-hati ya, tidak semuanya yang berjualan online itu menipu. Ya, tidak semuanya. Tapi kalian harus hati-hati yang mana bisa dipercaya, yang mana tidak bisa dipercaya. Saya lebih baik mahal sedikit tapi aman daripada saya beli murah tapi nggak jelas gitu loh. Saya lebih enak belanja di toko-toko sudah terkenal ya, belanja online itu Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Tokopedia. Itu semuanya sudah terkenal lah ya. Saya nggak pernah beli barang di situ, di sana itu yang bermasalah. Alhamdulillah nyampe semuanya sesuai pesanan. Kalau kalian nggak pandai-pandai menanggapi bermain media sosial, kalian harus siap-siap lah kalian rugi. Ya, kalian nggak pandai memilah, kalian nggak pandai ini, tahu-tahu oke aja, nah seperti itu. Saya tidak melarang kalian tuh kenalan sama siapa aja. Silakan kalian kenalan sama orang di media sosial, ya silakan kalian kenalan, silakan kalian bersiraturahmi. Kalau mau kawin pun tidak apa-apa, tapi jelas dulu orangnya siapa, tinggal di mana, cek, recheck, cross check, double check. Jangan mudah percaya. Orang pakai foto profil orang ini banyak sekarang. Pakai foto profil siapa pun orang bisa pakai. Dan sering saya himbau kalau akun-akun palsu itu seperti apa ciri-cirinya. Sudah pernah saya sampaikan pada saat saya live kemarin kan. Ya, intinya banyak-banyaklah nge-share video ini. Mudah-mudahan sampai kemana-mana. Tidak ada lagi orang-orang yang mengatasnamakan polisi, mengatasnamakan biaya cukai. Ya, kesian mereka udah kerja benar-benar kan, dijual terus sama mereka, sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya yakin bea cukai juga ada aturannya sendiri, polisi juga ada aturannya sendiri. Ya, kalau kalian beli barang ilegal itu, kalau kalian nggak mampu bayar pajaknya disita negara. Kalau kalian mampu bayar pajaknya ya bayar gitu Pak. Nggak ada Anda itu digap ke polisi, bilang mau ditangkap polisi, didatangin rumah kalian, mau dijemput, nah nggak ada seperti itu. Kalian infokan aja, infokan sama saya, infokan sama kantor polisi terdekat. Kalau kalian dapat nomor telepon seperti itu, ya intinya kalian jangan mudah percaya, jangan mudah panik. Kalau kalian dapat telepon seperti itu, curhat sama kawan terdekat, jangan kalian diam. Kalau kalian diam nanggung sendiri, hancurlah kalian. Ceritain sama kawannya, wah ada telepon kayak gini. Biasanya teman itu bisa ngasihkan solusi. Jangan, ini penipuan. Telepon kantor polisi. Ini 2021 bro, nggak zamannya lagi polisi minta-minta uang. Kalaupun ada polisi yang minta-minta uang, itulah cuma oknum, sebagian kecil dari sekian banyak polisi-polisi yang baik, polisi-polisi yang betul mengayomi masyarakat. Kalau kalian sudah punya sifat seujon sama polisi, sudah punya sifat benci sama polisi, jantung kami berikan sama kalian pun kalian tetap bilang kami nggak bagus. Karena apa? Karena dasar kalian sudah membenci kami. Ya, tapi ya itulah sifat manusia. Kami Polri akan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya Kota Singkawang, ya masyarakat Indonesia. Kami akan selalu berikan pelayanan terbaik. Ya, walaupun kami ada kekurangan, yang mohon dimaafkan. Kalaupun ada oknum-oknum yang nakal, yang kalian lihat di media sosial, itu cuma sebagian kecil aja. Dan itu tidak bisa mewakili polisi seutuhnya. Itu cuma oknum. Itu cuma oknum. Masih banyak polisi-polisi yang baik, berdinas luar biasa sekali, yang mengabdikan dirinya terhadap nusa dan bangsa, nyawa taruhnya masih banyak sekali yang Anda tidak termonitor. Kalau yang jahat-jahatnya cepat naik yang polisi ini. Tapi kalau yang baik-baiknya nggak kelihatan semuanya. Kenapa? Karena kalian sudah punya pandangan buruk terhadap Polri, ya. Tapi kalau kalian punya prinsip seperti itu ya terserah, karena penilaian kita ini kan yang bisa nilai diri kita kan masyarakat, bukan diri kita sendiri. Ya, sekali lagi saya himbau, tetaplah Anda jadi orang pintar, ya, orang pintar, orang cerdas, gunakan media sosial secara bijak, manfaatkan media sosial ini untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menambah amal soleh, ya, dapat menambah pahala. Jangan jadikan media sosialnya ajang untuk mencari dosa. Oke, makasih buat semuanya. Tetaplah semangat, tetaplah jaga Kota Singkawang. Saya tidak dilahirkan Kota Singkawang, tapi saya sangat mencintai Kota Singkawang. Sekali lagi saya puterin suaranya ya.
Mungkin ada yang baru gabung ini, saya dengerin ya. Dan Ibu Florentina akan kami jemput karena status Anda di sini selaku pembeli penerima barang ilegal, Bu. Ancaman hukuman penjara 1 tahun. Laporan pengurusan barangnya, apakah Anda ingin terlibat dari masalah proses hukum atau Anda ingin kami bantu supaya barangnya bisa diterima dan Anda bebas dari masalah ini? Silakan. Anda tidak usah risau, Ibu Florentina, karena sebelum kami menghubungi Anda, kami telah koordinasi dengan pihak kepolisian Polda Batam segera melakukan penangkapan dan penyegelan terhadap tokonya, Bu, karena ini merugikan negara. Pastikan kalau Anda sudah transfer, Ibu Florentina, itu bukti transfernya jangan dibuang, dan nantinya itu Anda sediakan materai 6.000 satu lembar, karena sebelum penyerahan barang dan uang Anda dikembalikan, itu ada lampiran berkas yang wajib Anda tanda tangani. Keterangan di situ tidak mengulangi membeli barang ilegal yang kedua kalinya. Baik Ibu Florentina, apabila Anda ingin kami bantu bebas dari masalah ini dan handphone Anda 2 unit ini bisa diterima malam ini juga, maka Anda wajib menyelesaikan pengurusan pajaknya sebesar 2.975. Mengenai laporan pengurusan pajaknya nantinya Anda sampaikan ke rekening kas negara. Sementara ini kami koordinasi dulu ke Jakarta untuk meminta surat pengesahan pajaknya, Bu. Ini yang lucu yang terakhir Pastikan nih. kalau Anda sudah transfer, Anda Lapor komandan, siap. telah kami temukan narkotika. Lakukan segera penangkapan. Siap, Lepenan. Pastikan kalau Anda sudah transfer, Anda Lapor hubungi komandan, dan kami Anda telah menemukan tentukan narkotika. bukti Tadi transfernya, ngakunya Bu. dari Bea Cukai, ini udah sekarang jadi polisi. Kasihan ya. Oke, makasih. Saya ada janji sama orang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam presisi.